nanti pada saatnya kita diingatkan, silahkan kita hidup apapun yang kita mau lakukan, tetapi ingat kita bakal menjadi mayit. Wa'mal ma'asita, silahkan amal apapun, berbuat apapun, silahkan kata Allah. Tapi nanti lihat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wahbib ma'asita, silahkan apapun yang kita mau cintai, mau harta, mau apapun, silahkan kita cintai. Tapi ingat, semua itu akan meninggalkan kita. Artinya inilah, kita bersyukur, kita berterima kasih pada tuan rumah bahwa kita saat ini difasilitasi untuk sama-sama mengingat kematian selama 3 hari, bahkan mungkin nanti ke-7 dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau saya dari pagi udah 3 tempat mengingat kematian gitu ya. Tadi pagi diundang oleh Pak Wali Kota 40 hari kematian adiknya. Tadi ditunggu di makam gitu ya, dari Jakarta ada. Sekarang yang ketiga. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah nasihat buat saya. Artinya saya harus lebih baik, karena ternyata menjadi orang penting itu tidak lebih baik, tetapi menjadi orang baik itu yang lebih penting. Maka itulah menunjukkan keimanan kita. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetanggamu, kepada saudaramu, cintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu. Kan gitu. Nah, jadi ketika kita masih banyak dendam, masih banyak marah, masih banyak tidak suka, artinya masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam. Hadir kita di sini juga memberikan sebuah kegembiraan. Insya Allah ini perlu juga saya sampaikan buat Ananda, adiknya, adik-adik istrinya yang ditinggal oleh ibunda, orang yang kita kasih. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada. Artinya tidak perlu khawatir, masih banyak yang kita bisa lakukan. Di antaranya itu mendoakan. Kemudian istighfiru, mohonkan ampun. Bahkan kalau kata Habib Umar, termasuk anak yang durhaka, kalau sehari cuma meminta ampun kepada Allah cuma 5 kali. Lu bisa bayangkan. Kita ngedoain orang tua sehari cuma 5 kali, itu termasuk anak yang durhaka. Masya Allah. Nah tinggal kita tanya nih, kita yang ngerasa diri kita udah baik, udah soleh, udah banyak ibadahnya, berapa banyak kita minta ampun kepada Allah buat orang tua kita. Ada kalimatnya, Allahumma firli wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya, cukup. Masa iya segitu aja kita nggak mampu? Artinya ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba. Perbanyak istighfiru. Lalu bisalah sholatkan. Sholat di sini bermakna doa. Doakan. Bisa jadi saat ini kita yang hari ini berdiri duduk dengan jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, karena doa orang-orang tua kita, amal-amal ibadah orang tua kita. Nah kalau kita sekarang coba ibadah kita buat siapa? Buat diri kita doang. Pernah kita mikirkan anak turunan kita, cucu kita? Enggak. Itu yang membedakan orang sekarang. Kalau orang-orang tua kita yang dulu, gitu, dia doakan buat anak turunannya. Bahkan ketika wajib hukumnya menanam pohon, walaupun dia sendiri tidak akan menikmati hasilnya. Kan gitu. Nah itu mohonkan ampun, bisalah tadi, doakan. Lalu bersedekah atas nama almarhum. Ketika kita punya milik rezeki, sedekah atas nama Allah. Ini yang dilakukan, saya yakin, walaupun memang ada beberapa istilah mengatakan haram hukumnya kita makan dan minum di tempat orang yang kematian. Tetapi kita tidak bisa memungkiri ketika orang mau melakukan sedekah, kan gitu. Ketika orang melakukan sedekah, masa iya kita tolak? Artinya ibu bapak yang hadir di sini ini ikhlas loh, ridho loh. Jadi dimakan, dinikmati hidangannya. Mudah-mudahan palanya sampai, dan mudah-mudahan
apapun yang menjadi pengorbanan keluarga ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan milik rezeki yang lebih baik. Kadang-kadang kita bicara ikhlas, saya beramal ikhlas. Seolah-olah kita nggak butuh lagi. Padahal ikhlas itu bukan berarti tidak boleh minta diganti. Cuman jangan minta gantinya sama orang yang kita kasih. Minta ganti sama Allah. Jangan dibilang kita nanti orang sombong. Ikhlas saya mau ngasih. Padahal kita masih butuh. Gitu kan? Harusnya ketika memberi, ya Allah ganti supaya bisa ngasih lagi. Kan gitu. Ini kan enggak, kita aja masih belum cukup. Tapi kadang-kadang kita pengen punya, pengen kaya, pengen berlebih. Padahal syaratnya jadi orang kaya, orang berlebih itu punya kewajiban apa? Perbanyak sedekahnya. Maka bersedekah itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya. Tapi kalau memang kita udah sedekah tapi kita butuh, minta diganti sama Allah. Maka pasti diganti. Jangan minta diganti sama yang dikasih kan gitu. Itu yang ketiga. Kemudian kalau memang ada wasiatnya, almarhum ketika mungkin ada keinginannya, ada keinginan yang belum terlaksanakan, atau ada niatan yang belum terlaksanakan, laksanakan oleh anak, keluarga. Atau ada hal-hal yang memang dia sukai, lakukan. Itu salah satu bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, di antara yang tadi 4. Lalu yang berikutnya, akur sama saudara. Akur sama saudara. Yang tadi saya bilang tadi, cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Ini jangan sampai mau saudara saling bertengkar. Gara-gara katakanlah batian jadi bumusuhan. Ini kadang-kadang ke anak turunan diajak. Gitu. Ditularkan. Padahal kalau itu masa lalu, itu urusan orang tua. Anak ponakan sebutnya juga kan gitu ya. Jangan dibawa-bawa. Ini mah kadang-kadang jangan main ke rumah encing lu. Nah ini kan gitu kan. Ini ditularkan kebencian itu kepada anak. Padahal ketika orang tuanya meninggal, mohon maaf gitu, wafat, kan itu anak kita, anak ponakan kita. Mana rasa sayang kita? Mana iman kita kalau begitu nantinya? Kan gitu. Itu yang pertama. Hormati. Artinya dengan saudara saling akur, kompak. Lalu hormati. Gitu. Hormati saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak yang telah wafat. Kalau memang ada kakaknya, ada encang-encingnya misalkan gitu, hormati selayaknya kita menghormati orang tua kita. Ya kalau memang dia kakak ibu kita, panggilnya wah. Artinya adab tetap dipakai. Jangan isinya mentang-mentang umurnya lebih muda padahal statusnya dia ada lebih tua, panggil nama. Ini kan tradisi yang salah. Kebiasaan di kita nih Betawi kan gitu ya. Gitu. Hati hormati saudara-saudara ibu kita sebagaimana kita menghormati ibu kita. Banyak yang kita bisa lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Ini pesan saya kepada ya putra-putri daripada almarhum. Ya mudah-mudahan ya yang berikutnya tentunya masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Kalau saat ini kita hanya sekedar membantu mendoakan, tapi insya Allah artinya kita semua tulus ikhlas mendoakan almarhum. Mudah-mudahan almarhum pulangnya ke rahmatullah dengan bawa iman dan Islamnya. Amin. Ya. Mudah-mudahan juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan kealpaan, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan mudah-mudahan kita doakan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, serta mampu bangkit dari rasa duka sehingga dapat melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah.